Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan pangsa pasar dari ekspor non-migas Indonesia. Ini dari periode Januari sampai dengan April 2025. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada beberapa negara yang menjadi pangsa ekspor non-migas Indonesia. Ada China, kemudian Amerika Serikat, India, ASEAN, Uni Eropa, dan sejumlah negara lainnya. Dan berikutnya kita lihat kontributor utama ekspor non-migas ke Amerika Serikat. Ini periode Januari sampai dengan April. Komoditasnya apa saja? Ada mesin dan perlengkapan elektrik, kemudian ada alas kaki, pakaian, dan juga aksesorisnya. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan Anda. Nah, untuk Anda kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Abdul Sobur, kemudian Pak Handito Juwono. Baik, Pak Abdul Sobur, nah kalau kita bicara mengenai tadi, 54% pangsa pasar Amerika Serikat untuk produk-produk mebel dan kerajinan Indonesia. Lantas dengan penerapan 32% meskipun proses negosiasi masih diupayakan lagi begitu oleh pemerintah, seberapa besar Pak potensi penurunan ekspor Indonesia nantinya? Ya, itu pasti besar ya, karena bagaimanapun kita tahu Amerika ini adalah backbone ya dari industri kami, Pak. Walaupun secara garis besar terkonsentrasi di wilayah Jawa Timur khususnya ya. Oke. Teman-teman kami OEM di sana itu kuat-kuat sekali ya, besar-besar ya. Dan selama ini menjadi tulang punggung, termasuk juga Jawa Tengah dan Jawa Barat di daerah Cirebon gitu ya. Jadi kami bisa menduga antara 30 sampai 35% itu akan terjadi kontraksi ya, penurunan. Karena memang picture-nya itu jelas sekali ya, bahwa tarif ini sebetulnya yang akan nanggung adalah buyers kami di sana di Amerika. Dan tentu saja yang akan lebih menanggung juga rakyatnya di Amerika Serikat sebetulnya. Jadi dia tentu saja akan berupaya mencari yang lebih murah. Terkecuali ya beberapa jenis produk, baik mebel dan kerajinan, yang tidak mungkin dia bisa dapatkan dari Vietnam, Malaysia, atau negara lain. Ada beberapa produk yang menjadi keunggulan kita, yang berbasis kayu jati, misalnya mahoni, rotan, dan sejumlah serat yang selama ini menjadi kekuatan kita. Nah, ini nggak bisa dikonversi. Tapi pasti beberapa produk yang bisa dilawan atau diproduksi di Cina, terutama di Vietnam saat ini dan Malaysia, itu pasti mereka akan berpindah kepada tarif yang lebih rendah. Tadinya kita berpikir kalau tarifnya itu lebih rendah daripada Vietnam, kita lompat mungkin bisa 6 miliar dolar nih nanti dalam setahun gitu. Baik, nah Pak Handito, lantas dengan potensi tadi penurunan sampai dengan 35% ini untuk pangsa pasar produk mebel dan kerajinan, tentu juga nanti akan dirasakan oleh beberapa sektor industri lainnya begitu. Apa yang Anda melihat dengan proses negosiasi yang ya kita harapkan ini juga akhirnya bisa melunakkan hati lah pemerintah Amerika Serikat sendiri nih Pak Handito? Iya, saya rasa kita memang perlu fokus nih ya kepada beberapa komoditi produk tertentu yang memang menjadi andalan kita, yang sejalan tadi dengan prinsip kita ini mengoptimalkan apa yang ada di Indonesia. Furniture menurut saya sangat penting, harus dijaga, harus diperjuangkan, produk-produk pangan harus diperjuangkan. Artinya begini loh, kita ini kalau negosiasi ini nggak bisa mendapatkan hasil ideal seperti maunya kita semuanya, kita harus fokus pada produk-produk tertentu. Udah yang kira-kira lokal kontennya rendah, lo lepasin aja dah ya. Konsentrasi kepada yang lokal kontennya tinggi, ya kan gitu. TKDN-nya tinggi itu karena itu memberi manfaat buat perekonomian kita. Jadi saya rasa kita perlu mendukung agar furniture ini mendapat prioritas dari pemerintah untuk diperjuangkan. Saya rasa kalau dari sekian banyak surplus kita itu kemudian kita konsentrasi kepada produk-produk tertentu yang seperti furniture itu, mudah-mudahan pemerintah Amerika Serikat bersedia. Tetapi juga selain itu sebenarnya kita harus juga melihat begini loh. Ini ekonomi dunia kan sedang seperti ini ya, sedang nggak enak semuanya lah ya kan gitu. Nah pada posisi seperti ini maka kita ini harus juga melihat kita mau ngapain ini. Kan kita mau tumbuh kan gitu. Kita mau tumbuh, ekonominya harus tumbuh kan gitu. Tumbuhnya dari mana? Apakah dari belanja rumah tangga gitu, consumer expenditure, ataukah dari investasi gitu, ataukah dari net export, ataukah dari government spending. Kita nggak boleh inilah mocok-mocokin pemerintah kalau nanti minta government spending lebih besar lagi, nanti dari mana duitnya? Dari pajak lagi, kita juga susah lagi kan gitu. Tapi kita harus, kalau pada posisi seperti ini, maka yang harus diprioritaskan adalah
net ekspornya. Net ekspornya ini akan berkontribusi penting untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau bicara net ekspor, maka kita harus bicara tentang, saya khawatir kalau surplusnya hilang ini, surplus perdagangan kita ya. Maka kalau ekspornya lagi nggak bisa ditingkatkan dengan baik-baik, maka impornya harus direm gitu sebanyak-banyaknya gitu. Nah, ini saya ingin masuk kepada ekspor-ekspor yang bahan bakunya memang terutama dari impor, termasuk yang transshipping itu kan gitu. Saya rasa ini yang kita jangka pendek ini harus kita urusin gitu. Nah, terkait dengan negosiasi dengan Amerika Serikat, yang beginian dilepas aja gitu. Konsentrasi kepada yang local content tinggi, produk-produk CPO, produk-produk furniture, produk-produk pangan, itu produk-produk yang lokal kontennya Indonesia bagus gitu. Itu yang kita titip kepada negosiator dari Amerika. Ya, tadi Pak Abdul Sobur juga sempat menyebutkan begitu ada kekhawatiran pengenaan tarif tambahan dengan keanggotaan Indonesia di BRICS begitu. Anda melihat bagaimana potensinya secara keseluruhan untuk ekspor kita begitu? Pak Dito. Oh ya, kalau terkait dengan BRIC ya memang ini resiko lah ya. Saya melihatnya memang ada yang bilang ini wah rugi ini kita masuk di BRIC. Kita kan tapi nggak bisa melihat jangka pendek ya. Dan saya menangkap kesan bahwa meskipun tanggal 7 Juli surat itu dikeluarkan nggak jauh-jauh dari selesainya pertemuan BRIC di Brasil, tetapi kalau menurut saya pemerintah Amerika Serikat tidak memasukkan aspek itu terlalu banyak buat Indonesia gitu ya, karena ternyata Malaysia yang nggak ikut BRIC saja, cuma mitra saja itu dapat tambahan reciprocal tarif kan gitu ya, dari 24 jadi 25%. Nah artinya gini, BRIC ini sebuah pilihan. Kita sudah memilih itu, Presiden sudah tekatin masuk ke sana, kita harus dukung. Kalau ada konsekuensi dengan Amerika Serikat, saya rasa itu kita minimalisasi lah, kita eliminir masalahnya. Jadi nah ini peran dari kita semua termasuk media menurut saya. Jangan panas-panasin pemerintah dengan sesuatu yang membuat pemerintah jadi reaktif gitu ya. Pemerintah sudah cool lah sekarang. Tapi menurut saya ini kalau kita opini publiknya kita tarik luas-luas gitu, sama Amerika Serikat juga diperhatikan. Tuh gara-gara BRIC itu Indonesia kayaknya gelisah gitu. Menurut saya BRIC itu sudah menjadi pilihan buat kita. Baik, lantas alternatif ataupun strategi yang perlu disiapkan bagi pelaku usaha eksportir kita begitu. Kemudian bagaimana upaya-upaya juga yang perlu dilakukan pemerintah untuk bisa mendukung pangsa pasar di dalam negeri juga seperti yang Pak Hadito katakan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.